Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin pertama-tama saya sampaikan mohon maaf ya, mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu punya waktu istirahatnya tersita sebentar, ya paling hanya beberapa menit lah, setengah jam paling lama. Ini program ini menjadi program yang yang penting yang harus dilaksanakan oleh sekolah penggerak, karena Bapak Ibu terus terang saja ini baru ada perubahan pergeseran yang tadinya PMO ini dikelola kan dilaksanakan oleh fasilitator sekolah penggerak. Nah sekarang ini diserahkan sepenuhnya oleh kepala sekolah. Jadi PMO level sekolah, ya PMO level sekolah pada program sekolah penggerak ini periode Agustus September kita sebenarnya sudah telat, tetapi masih diberikan kelonggaran waktu untuk pelaporannya sampai tanggal 20 September. Jadi kita masih bisa ada beberapa hari untuk melakukan pelaporan bahwa kita sudah melakukan PMO. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, periode Agustus September lalu nanti dilanjut dengan periode Oktober November. Periode Oktober November dilanjut juga nanti di Desember Januari. Nah, nanti di Januari itu akan ada evaluasi 6 bulanan. 6 bulanan akan dievaluasi progresnya dari hasil PMO itu oleh kepala sekolah. Nanti diukur, dievaluasi. Ada satu program dari fasilitator untuk mengadakan evaluasi progres dari hasil PMO level sekolah oleh kepala sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi seperti ini Bapak Ibu, kegiatan PMO level sekolah mekanismenya berubah mulai bulan Agustus. Semula dilaksanakan oleh fasilitator, sekarang diserahkan kepada sekolah. Kegiatan PMO dilaporkan melalui SIMPEK. Nah, kebetulan kita sudah punya operator SIMPEK. Nah, yang akan dievaluasi progresnya setiap 6 bulan sekali. Untuk apa sih Bapak Ibu kegiatan PMO itu, untuk apa sih? Nah kita mari baca pelan-pelan saja Bapak Ibu, santai saja Bapak Ibu, bahwa kegiatan PMO itu tentunya untuk menjawab kendala yang dihadapi oleh peserta didik. Jadi orientasinya Bapak Ibu yang disasar itu adalah peserta didik. Ada hambatan apa sih? Ada kendala apa siswa kita dalam mencapai mutu pembelajaran Bapak Ibu ya. Pembelajaran anak-anak kita saya yakin masih perlu terus dikembangkan Bapak Ibu. Nah lewat PMO itu kita berdiskusi berdasarkan hasil pengamatan saya, Bapak Ibu, saya mengamati hari-hari. Ada apa sih kendalanya di kelas terkait dengan proses pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kepala sekolah melakukan evaluasi dan refleksi terhadap program peningkatan atau pengembangan mutu peserta didik di sekolahnya. Hasil evaluasi oleh kepala sekolah disampaikan lewat PMO ini kepada Dewan Guru yang berhubungan dengan kendala yang akan dicari solusinya bersama. Topik kegiatan PMO dipilih dan ditentukan sesuai dengan kebutuhan untuk pemecahan kendala yang dihadapi dalam pengembangan mutu pembelajaran peserta didik. Nah Bapak Ibu, bahwa saya sudah berdiskusi dengan komite pembelajar, mungkin waktu itu yang tidak terlibat Pak Budi, tidak ada kesempatan, saya Pak Budi ini sudah pulang. Ada beberapa yang mewakili kita di Bufi, di rumah sedang berangkat waktu itu, berangkat kegiatan. Saya berdiskusi dengan komite pembelajar Bapak Ibu bahwa topik
PMO ini kita harus memilih maksimal 2 topik dalam 1 semester 6 bulan. Tentunya topik PMO ini tidak bisa kita karang-karang, jadi sudah tersedia di aplikasi, disimpan itu, bahkan instrumennya juga sudah disediakan, topiknya juga disediakan. Nah, topik nanti misalnya topiknya tentukan di situ ada beberapa topiknya dari mulai pembelajaran kelas sampai pada kegiatan lainnya, sampai pada peningkatan kapasitas diri. Ada 4, tetapi Bapak Ibu, pemilihan topik ini saya tidak bisa diputuskan sendirian, maka saya panggil teman-teman yang langsung menjadi aktor strategis kelas. Ya, ini adalah guru yang mengampu pada jenjang kelas 10-11. Kebetulan representasi ini waktu itu Ibu Vi, Ibu Bisa, Ibu Ratna, terus dari guru mata umumnya, dan seterusnya ada beberapa ya. Nah, setelah bincang-bincang maka saya merenung, saya evaluasi kendala yang paling banyak ditemukan itu apa sih? Misalnya siswa ini kok belum aktif ya dalam pembelajaran, sehingga seolah-olah pembelajaran itu kurang hidup. Sementara bahwa yang namanya proses belajar itu kan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup ya. Tetapi kenapa tidak hidup? Padahal pelakunya adalah makhluk hidup, orang, manusia, makhluk hidup. Saya sudah sempat beberapa kali masuk di teman-teman ketika mengajar, katakan saja pengen itu orang. Jadi Bapak Ibu, aktor utamanya masih guru, kebanyakan ya masih guru, sehingga interaksinya itu masih satu arah, jadi guru siswa, tidak siswa ke guru ya, guru ke siswa. Materi apapun ya ceramah terus. Saya suka jalan-jalan lihat ceramah, kelas ini ceramah, kelas ini ceramah. Tetapi memang ada beberapa guru yang sudah keluar dari model lama ini Bapak Ibu. Sebenarnya ceramah itu bukan tidak haram sih, pasti ada ceramahnya, adalah ketika persepsi kita pasti ada ceramah. Tapi bukan untuk selamanya dari jam menit pertama sampai menit terakhir ceramah terus. Atau kalau tidak ceramah LKS terus. Setiap pertemuan pertama LKS, pertemuan kedua LKS, pertemuan ketiga LKS. Bapak Ibu, LKS juga penting, LK juga penting. Tetapi bukan sumber belajar satu-satunya Bapak Ibu. Ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan sumber ajar dari perpustakaan, buku paket, buku dari kementerian, buku kurikulum merdeka, buku pendamping atau penunjang, banyak. Saya sudah nongkrong paling banyak. Tapi tidak semua, baru paling hanya 15-20% pemanfaatannya oleh guru makro. Kebanyakan itu Bapak Ibu ya tidak menggunakan sumber ajar yang variatif, sehingga kurang kaya Bapak Ibu. Berlebih atau kurang cuma. Nah ini temuan Bapak Ibu, temuan yang perlu saya renungkan, saya evaluasi, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah ini pasti bahwa semuanya ini akan berimbas kepada capaian kompetensi, terutama di raport satuan pendidikan. Sampai sudah 2 tahun terakhir nih Bapak Ibu, selama saya di sini 2 kali raport mutu itu di kompetensi literasi ini stagnan pada posisi 70-an ke atas sedikit. Memang capaiannya sudah baik kategorinya 75, 76 ya. Tapi kurang ada lompatan. Nah yang di capaian kompetensi numerasi ini
ya masih buruk hasilnya Bapak Ibu, masih tidak mengembirakan, masih kisaran 55-56% daya capaian kompetensinya. Ini tantangan untuk mapel yang punya karakteristik numerasi dan karakteristik literasi. Ini tantangan. Kenapa sih ya? Seolah-olah jadi momok ya untuk kompetensi numerasi. Susah sekali. Ya untuk nyampe 60 sekali susah. Kisaran 55-56. 55-56. Ketika dibuka rapotnya, kok kisarannya itu terus ya. Nah, karakter dan budaya sekolah ini ada yang naik, ada yang dan tapi itu juga harus kita budaya. Insya Allah suatu saat kita punya budaya yang kuat, ya, budaya untuk pembentukan karakter yang kuat. Nah, hal-hal ini Bapak Ibu yang menjadi pertimbangan untuk menentukan tema di rumah. Ya, di rumah ini sudah berangkat dari kata rekan-rekan terkait dengan sekolah penggerak. Pasti di rumah nanti akan berbagi dengan kita. Saya kasih ruang waktu nanti. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikutnya Bapak Ibu. Jadi intinya bahwa KPMO itu adalah kita coba membedah kendala yang dihadapi peserta didik. Kita bekerja bersama Bapak Ibu. Nah, topik PMO level sekolah di SMA 13 Ambon. Jadi topik 1 itu Bapak Ibu kita masih pada memilih pada tahap rangsangan. Ibu Ratna, Ibu Akasih, Ibu. Jadi subtopiknya kita menyusun modul ajar, penyusunan modul ajar. Jadi rancangan itu Bapak Ibu menentukan menggambarkan tahapan-tahapan berikutnya sampai pada pengelolaan atau pelaksanaan action implementasi di kelas. Dilihat dari rancangannya. Rancangannya bagus, sudah tergambar. Nanti ini malah proses belajarnya bagus, nanti proses KPI sudah terlihat kan Bapak Ibu dari rancangannya juga. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, coba nanti di komunitas belajar nanti saya dorong untuk mengaktifkan komunitas belajar di sekolah ini Bapak Ibu. Kenapa di sekolah lain kok bisa jalan, misalnya di sekolah di Jawa, di Sumatera, Bali, ini komunitas belajar sangat kuat. Contoh kita tidak bisa bergantung berharap pada kegiatan MGMP satu semester sekali, tidak bisa itu terus. Kompelnya komunitas belajar di level mapel itu harus jalan. Ada program sendiri, ada inisiatif sendiri, ada kegiatan sendiri, sehingga itu nanti akan menular. Dan minimal kelompok ini akan menjadi contoh bahwa ya bahasa Jepang itu sering bertemu hari setiap Sabtu sore misalnya, atau ekonomi membahas kendala dan nanti solusinya seperti apa. Jadi dari kendala nanti akan berlanjut ke bagaimana solusinya, merancang untuk membuat solusinya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu saya harap Bapak Ibu melihat kembali dan belajarnya, coba direvisi, dikembangkan, disesuaikan dengan kondisi kebutuhan peserta didik. Nah, subtopik 2-nya Bapak Ibu penyusunan dokumen proyek kelima. Bapak Ibu mohon maaf, ketika jam proyek itu saya punya jantung itu berdebar. Jam kita jantung itu berdebar, wah tetap. Mengapa? Karena tidak dikelola dengan baik Ibu Mei. Terus saya menemui bagaimana ya, ini barang baru. Kecuali saya pernah kegiatan kayak Ibu Ma ke Jakarta dan pernah bicara banyak, ini dari sini tidak pernah. Waktu baru berangkat ke Makassar itu saya wakil dari Ibu Ratna. Jadi tapi saya baca ada sedikit. Tapi kok pemandangannya kurang enak ya proyek. Coba dibuat rancangannya yang bagus. Kegiatan proyek kelima itu coba manfaatkan sumber daya yang ada, lintas guru mapel. Proyek ini bukan mapel Bapak Ibu ya, lintas mapel. Lintas mapel artinya lintas guru mapel berembuk bersama siapa sih yang ngelola
proyek di kelas 10, 11, dan nanti minggu depan bikin kegiatan untuk kumpul bareng ya. Coba lihat, membuat rancangannya, dirancang baik-baik supaya Bapak Ibu proyek itu bukan prioritasnya, arahnya bukan ke hasil, bukan ke sopak ya misalnya, bukan ke keranjang. Memang nanti goalnya menghasilkan karya, tapi yang di orientasi prioritasnya itu adalah membangun karakternya. Bagaimana sih anak bisa menghargai, saling menghargai, anak bisa saling bekerja sama, ya, anak kreatif dan seterusnya. Proses-proses itu bukan talamburan di lapangan, talamburan tidak dikelola dengan baik, apa yang mau dinilai? Bukan tiba-tiba paling hasilnya, bukan. Saya ingin prosesnya dikawal, anak-anak disampaikan bahwa hari ini kita ingin lihat kalian belajar saling bekerja sama secara kompak dan saling menghargai ya, dengan kelompok yang lainnya misalnya, dan seterusnya. Disampaikan anak kerjasamanya yang rapi, yang tertib, dan seterusnya. Disampaikan nilai apa yang mau dibangun di setiap kegiatan proyek itu, disampaikan nilai apa yang mau dibangun. Karena ada nilai apa itu Ibu Rat, ada gotong royong, ya, kreatif, kritis, kerjasama, religius, apalagi berkebinekaan. Ya. Religius juga sama anak-anak, tema kita hari ini religius ya, misalnya. Ya Bapak Ibu titip pesan ke guru-guru mapel di jam pertama ya, guru mapel jam pertama lah ya, sebelum mengajar, sebelum proses KBM itu bukan hanya salam, tetapi suruh berdoa dulu. Bapak Ibu, anak-anak mari kita sama-sama ya berdoa ya, bisa jadi seperti itulah. Ini kan gerakan bersama Bapak Ibu, tidak dihandle oleh satu guru mapel. Jadi proyek itu gerakan bersama. Membangun nilai, bukan menghasilkan barang, tapi membangun nilai lewat satu kali lewat satu proyek, kegiatan proyek. Kalau dulu kan ada istilah project based learning. Kalau PBL itu kan berbasis KD ya, tidak semua KD bisa PBL, tergantung karakteristik KD. Nah kalau P5 itu tidak berbasis kompetensi dasar, tidak, tapi orientasinya membangun nilai. Berikutnya Bapak Ibu ini, jadi kita punya satu topiknya 2 subtopik ya Ibu Ica ya, 2 subtopik. Ada pada kategori perencanaan, merancang. Jadi merancang modul ajar itu adalah wilayah mapel, merancang modul project itu bukan mapel, kurikuler ya, di mapel. Nah kita coba lihat satu-satu tentang topik penyusunan modul ajar. Modul ajar yang disusun Bapak Ibu, modul ajar yang disusun Bapak Ibu harus menciptakan proses pembelajaran yang hidup, Bapak Ibu, mampu mengaktifkan, mengeksplorasi potensi peserta didik di kelas. Sudah tergambar, Bapak Ibu, di modul ajar juga sudah tergambar nanti hidup kita ini. Proses belajar Bapak Ibu akan terlihat Bapak Ibu. Kalau misalnya kalau Kombel sudah aktif Bapak Ibu di komunitas belajar itu, misalnya ada yang diseniorkan lah, ada yang mentoringnya. Misalnya bahasa Jerman, misalnya dimentoring oleh Ibu Wisa, bahasa Inggris oleh Pak Jamal, saya lihat gitu. Ya kan kelihatan Bapak Ibu. Kita tidak bisa bertumpu kepada Pak Elpis. Saya bisa, Pak Elpis saya sempat Bapak Ibu, lebih sudah ada tugas tambahan. Atau oleh kepala sekolah juga tugasnya padat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tolong melihat kembali itu di rancangan. Harus menghasilkan pembelajaran yang bervariasi Bapak Ibu. Metodenya harus
Ya, metode media itu ya disesuaikan dengan konten Bapak Ibu dan kontekstual Bapak Ibu. Jadi tidak semua konten materi semuanya ceramah semua, atau misalnya tidak semua materi misalnya semuanya diskusi semua, tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Saya pengen melihat itu Bapak Ibu, infokus itu kurang, saya ingin kelihatan infokus kurang supaya saya tantang. Ini infokusnya malah lebih kan. Ada yang belum terpakai itu ada. Oh ya, saya sudah ngetrop lagi 3 tuh. Ya, nanti bilang Pak. Bapak Ibu, fokusnya kalau habis pakai itu jangan disimpan di ruangan, tapi supaya guru yang lain pakai ya. Jangan sampai dulu kayak beta dulu, Pak Jamal. Beta habis pakai pokoknya kesimpan di ruang kurikulum, mau pakai dan driver atau saya bisa pakai. Artinya yang lain kayak kurang sana ya. Kalau di kasar sih. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, metode media itu Bapak Ibu, nah sering kalau malam itu beta kondisi suka mengeluh, beta pengen lah yang mengajar. Padahal mengajar berapa jam saya tanya, 36 jam masalah kasihan. Kamar beta ajar. Itu ada kertas apa namanya manila itu yang saya bekas itu beta kasih gunting rapi-rapi. Karena rapi tentang teks. Pasti proses yang bakal sampai bikin pertanyaan saja, pertanyaan dari itu apa, barang tiga pertanyaan saja, anak sudah beraktivitas itu penting. Nah bikin gunting-gunting barang 10 kah, siswanya ada berapa, ada 35 sudah 35 mau dibikin berapa, 7 berarti kalau 7 kali 5 dapat 1 kelompok. Insya Allah tidak capek ya Pak. Baca materi nanti capek. Setiap malam baca materi saya oke. Jangan begitu mengajar nanti capek. Karena bagaimana kita ajarin, aja tidak capek. Bunyi seperti itu, iya enak enak. Alhamdulillah sudah sekarang makin tua makin enak gitu, enak ini. Pertamanya belajar terus baca, buka makin baca sampai tengah malam. Aduh, capek itu. Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu dia persepsinya memang harus kita kasih konsep yang bagus. Bukan semua dari kata awal sampai kata akhir Bapak Ibu sampaikan saya sebenarnya tidak capek Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu siapkan medianya bagus-bagus Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak lelah 3 jam itu kalau merasa kurang Bapak Ibu 3 jam pelajaran. Tapi kalau tanpa ada kesiapan ya kayak lama kayak menyiksa guru, kesannya itu tersiksa guru. Saya Bapak Ibu seperti itu. Jadi Bapak Ibu memang, tapi kalau mati lampu ya memang atau kelabakan ya. Psikologi jadi gagap kalau pas mati lampu dari saya kan begitu. Aduh mati lampu bagaimana ini tuh panik gitu ya. Karena memang semua disimpan di laptop. Harus memperhatikan kondisi peserta didik dengan segala keunikannya, dengan segala perbedaannya. Bapak Ibu harus kuasai kondisi siswa di sini sampai di sana. Ya Pak Aisyah, jangan misalnya kelompoknya teman sebangku atau balik ini saya jalan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu metode apapun tidak jalan Bapak Ibu. Karena kalau hanya ini dengan ini ayo berpasangan di sini jangan KPK tidak akan jalan. Karena bisa saja ini misalnya lemah semua nih 4-4-nya, Bapak Ibu nanti marah nantinya, marah. Kenapa kelompok ini kok sih bikin apa-apa? Karena lemah semua. Itu namanya guru tidak memperhatikan kondisi keberagaman anak-anak. Dikocoklah maksudnya supaya saling nuntut. Ada guru yang memang yang tahu persis kondisi anak-anak kan, tapi tidak tahu persis, jadi main serampangan dan tidak jalan.
metode apapun tidak jalan. Disuruh presentasi yang ada yang mau maju. Kenapa kelompok itu? Karena memang ya salah kelolaan gitu. Sehingga mati, ada kelompok yang hidup, ada kelompok yang mati. Yang salah siswa bukan, gurunya salah. Gurunya tidak bisa mengelola, tidak bisa mengatur. Jadi di situ bahwa guru dituntut harus mengetahui kondisi anak-anak satu persatu. Tahu anak ini tipenya pendiam, jangan dipasangkan dengan pendiam. Udah habis. Mau dorong yang maju, yang ada yang mau. Atau pamalu dengan pamalu ya sudah. Misalnya satu kelas ibu Ros kasih siswa laki-laki semua misalnya. 10 satu laki-laki, 10 2 perempuan semua, ya habis juga ya. Proses seperti itu. Dan seterusnya Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, adaptasi revisi mulu ajar pengembangannya bisa dilakukan melalui kegiatan pada komunitas belajar Bapak Ibu dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di PMM. Jadi nanti Bapak Ibu minggu depan harus buka PMM deh supaya dikonsumsi bersama. Ayo buka satu ini, lalu kan ada contoh modul ajar ekonomi misalnya PMM. Nah di ekonomi nanti direvisi lah, disesuaikan kembali. Modul ajar apa lagi? Media inspiratif, video inspiratif, video. Ibu Fi jago buka video memasak. Tapi jangan video memasak. Di PMM itu banyak video rasanya Ibu. Iya. Coba ditontonkan. Buka video inspiratif yang bisa dipakai Bapak Ibu, disimpan di kopi. Bapak Ibu, memang zamannya harus seperti itu Bapak Ibu. Video inspiratif yang tapi tidak semua video cocok dengan Bapak Ibu punya materi. Yang cari yang cocok, yang bisa, yang pas Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu anak akan larut kalau medianya menarik itu akan larut fokus semuanya Bapak Ibu. Bukan melihat Ibu Pak Ais saja misalnya semua melihat Pak Ais saja anak-anak ini bisa begitu Pak Ais melihatnya ke video itu namanya fokus belajar. Nah, Pak Ais saya pernah menggunakan media papan tulis saja ya. Nah Pak Ais kita tantang harus Pak keluar dari zona itu Pak. Dicoba lah keluar dari zona itu. Kalau Ibu Mas sudah keluar kita lihat bisa suaranya juga menggelora di rumah ya. Di rumah itu sampai di halte itu kedengaran kan. Alhamdulillah Ibu Ros dan Ibu Mak dengan Ibu Eni ya. Jadi memang suara itu luar biasa memang. Kalau saya ada satu hari Ibu Mak kata hilang suaranya Ibu Ros sunyi Pak Cema betul. Biar kata pele dinding senada ini terdengaran ya. Ibu Ros begitu kalau Ibu Ros Ibu Eni nomor 1 Ibu Eni suaranya memang powernya paling kuat ya. Ibu Maya Ibu Eni nomor 1 kali power ini. Nah jadi kita bersyukur punya sumber daya seperti itu Kakak Ros ya. Bukan jelek ini bagus Ibu Ros itu bagus ya. Tapi kalau Ibu Isa pas udah kepikir Mami kita sampai gitu-gitu Ibu Isa padahal sudah ngomong saya nggak dengar suaranya pelan tapi itu juga bagus ya. Ibu tahu kalau Ibu Fi tegas bagus kedengaran. Kalau Ibu Isa kurang dengar ya, kurang kedengaran suaranya. Kita merindukan suara Ibu Isa. Karena Ibu Isa punya suara saya dengar sedikit ya. Ibu Isa saja. Sekali-kali Ibu Isa yang punya suara biar orang semua penasaran Ibu Isa punya suara seperti apa sih. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi Bapak Ibu ingatan nanti coba cari video-video di PMM itu lah Bapak Ibu, medianya ya sebagai media Bapak Ibu. Nah dengan menampilkan media anak itu secara tidak langsung membaca Bapak Ibu.
membaca teks saja, membaca video. Oke, literasi video, literasi digital ya namanya ya. Literasi apa namanya kalau ya digitalisasi. Jadi tidak selamanya literasi itu baca buku, boleh buka YouTube kah apakah anak-anak misalnya. Kalau literasi itu mimpi 10 tahun ke depan, saya memimpikan anak-anak SMA 13 seperti literasi 15 menit sebelum jadwal kami 30 bataria luar biasa ya, bataria memarahi masuk kelas. Ya, Kombel harus segera diaktifkan, dirancang agenda dan jadwalnya, daftar hadirnya sebagai bukti fisik disesuaikan dengan kondisi kebutuhan. Insya Allah Ibu kalau ini jalan tahun depan dirancangkan pembiayaan daripada Bapak Ibu bergantung ke Kombel tingkat kota. Misalnya Ibu selalu ke SMA 11, selalu ke SMA 1, coba di situ berpikiran saja lah dengan PMM itu. Pikiran itu bakal lebih bagus. Yang subtopik kedua, penyusunan dokumen proyek 5. Topiknya masih topik 1. Penyusunan dokumen proyek kelima disesuaikan dengan ketat, disesuaikan dengan tujuan peserta didik dan sumber daya sekolah. Proyek kelima merupakan kegiatan kokurikuler lintas mapel. Yang namanya kan kalau yang mapel kan yang di intrakurikuler itu ya, artinya mapel satu mapel dipegang oleh gurunya lah. Nah kalau lintas mapel berarti proyeknya sama atau beda Bapak Ibu? Satu jenjang. Satu jenjang kelas 10 harus sama kan? Harus sama Bapak Ibu. Kan ini kan lintas mapel, lintas artinya bahwa keroyokan. Ayo sama. Tapi memikirkan jadi menghasilkan satu rancangan yang sama. Itu Bapak Ibu maksudnya. Bertujuan untuk membentukkan karakter pelajar Pancasila sehingga melahirkan Ibu Me mampu mencetak siswanya yang Pancasilais. Ibu Me sudah Pancasilais kan belum? Harus Pancasilais. Ibu Me itu jangan sampai Ibu Me saya hafal. Sekali-kali nanti Ibu Me jadi pembina upacara kayak hafal Pancasila Pancasila. Nah, proyek PB bertujuan untuk pembentukan karakter pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Proyek kelima harus memperfokuskan pada proses pembentukan karakter bukan hasil karyanya. P5 harus betul-betul dirancang, dikelola dengan baik sehingga aktivitas peserta didik betul-betul mengarah pada nilai atau tema yang hendak dibangun. Kebinekaan. Nah, Ibu Aca Samaji, bagusnya Ibu Aca Samaji ini bergabung di apa namanya yang menyuarakan anti intoleran, ya kan ada organisasi. Semua tembok, semua dinding bersuara seperti itu, ya ditempel. Tapi sekarang sudah dilepas banyak ya, sudah terlepas, sudah rusak ya. Ada ya. Iya. Nah nanti lama-lama kalau anak dicekoki dengan bacaan-bacaan yang positif Bapak Ibu, suatu saat anak-anak tidak biasa lagi nulis suara-suara di dinding Bapak Ibu, tidak biasa lagi. Anak akan segan. Saya yakin kalau kondisi dinding seperti ini anak akan segan. Tapi kalau padaki ya sudah mengundang setan untuk dia kan budaya setannya kan karena setan itu menggoda tempat-tempat kotor Pak Ibu. Di tempat bersih setan juga minder. Nah ini kan tempatnya bersih. Nah terus Bapak Ibu, Ibu Au biar Ibu Aunya misalnya coba Ibu Au tes misalnya sekali misalnya atau Ibu Au saya kontrol, anak juga akan segan untuk coret. Tapi larinya nanti difasilitasi di WC Pak. Nanti Bapak Ibu saya sudah komunikasi dengan Pak Wing dan Pak Wahyu, Pak Mut. Coba ada di dinding pakai keramik yang licin, dipersilakan anak untuk coret-coret. Di situ saja posisinya, kan nanti bisa dihapus lagi. Keramiknya yang licin, di settingnya di WC, di lorong WC ini. Saya apa sih bisa
disediakan. Anak mau tulis misalnya, kan kebanyakan tulisannya itu nama-nama kampung, nama-nama dia, keluarga dan seterusnya. Silahkan fasilitasi, sudah jangan sampai dia juga terlalu pengen bangga dengan kampungnya, silahkan tulis, tapi jangan di misalnya ibu bisa tulisnya di PCW, itu PC guru ya, tapi jangan di keramiknya apa ibu bisa biar kita hapus lagi. Di keramik PC guru bisa, jangan di dindingnya susah. Kalau keramik PC kan licin, bisa dihapus lagi. Misalnya bisa atau bisa, tapi bisa itu saja. Iya betul. Kalau Mahmud dengan Pak Ustadz setuju, dia garis setuju di lorong WC laki-laki yang ada lorong itu, dan dinding sebelah sini ya. Nah, sebelah sini ya akan dikeramik 2 meter lah dindingnya, lagi panjang memanjang. Pakai tapi di keramiknya yang licin. Kata Ustadz pilih keramik yang licin, yang bisa ditulis silakan sore-sore. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikutnya Bapak Ibu, mohon maaf sedikit lagi ya. Implementasi masih ya, implementasi pembelajaran di kelas. Dan ini dalam rangka rencana perbaikan berdasarkan capaian raport mutu Bapak Ibu. Jadi ujung-ujungnya ya ini Bapak Ibu, titik pesan kepada Bapak Ibu. Misalnya untuk literasi itu ya guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, bahasa Jerman, Bapak Ibu itu apa namanya ujung tombaknya lah, karena hari-hari dengan teks Bapak Ibu. Tolong ini titik bahwa raport untuk literasi itu yang dikembangkan juga bisa. Bapak Ibu yang paling tinggi itu SMA itu yang swasta itu di Lentera, yang bekas Lentera sekarang namanya dulu SMA Lentera itu. Robot ya, robot. Ya, SMA Lentera sama robot itu paling tinggi nilainya Bapak Ibu. Belum 86, 85, 90, ada yang 90 bahkan. Numerasi saya waktu itu 85, 86. Literasinya 90 lebih. Lalu karakternya sangat baik itu. Semua item-item di survei karakter semuanya itu kategorinya sangat baik. Saya ada yang baik, sangat baik semua. SMA Lentera itu masih waktu namanya masih SMA Lentera, tapi yang setelah sekarang saya sudah tahu. Nah, iya, kan ditayangkan oleh Ibu Kadis setiap sekolah satu-satu ditayangkan. Ikatan Pemimpin itu Lentera sendiri luar biasa. Nilainya kategorinya sangat baik. Yang kedua itu Saverus, SMA Saverus. Kan itu kan SMA ya luar biasa. Bapak Ibu kalau ke SMA Saverus, Bapak Ibu luar biasa. WC-nya kayak Sengkala dengan Bandara Patimura WC-nya. Paling keren, paling elit. Lapangan basketnya juga paling keren, ya wajar lah. Jadi capaian literasi Bapak Ibu harus dikembangkan. Ibu Eda ya, Ibu Eda bagus, ada musikalisasi visi ya. Apa namanya? Musikalisasi visi. Nah, dasar visi bagus. Apa nama anak berliterasi, berpuisi bagus kayak itu ya. Tidak semua anak itu pintar memahami teks ya, tidak semua anak paham dan apa namanya menghubungkan korelasi teks satu dengan ya atau kondisi satu dengan kondisi yang lain. Tidak semua anak terampil seperti itu. Kan literasi bukan diajar membaca kata per kata, bukan, bagaimana diajar membaca hubungan teks atau kondisi yang ada di teks itu dengan kondisi yang ada di teks 2 atau 3 dan seterusnya atau 4 dan seterusnya. Diajari terus. Di numerasi juga sama Bapak Ibu. Ini bukan dikembangkan lagi, ditingkatkan Bapak Ibu ya, ditingkatkan karena posisinya masih kategorinya cukup Bapak Ibu. Cukup mengharukan. Bukan cukup baik, cukup mengharukan. Cukup menantang. Ini Bapak Ibu matematika Ibu Mita, Pak Ais ya. Lalu kimia Ibu Email, Ibu Mei, fisika Ibu Pri,
media, coba pakai media yang menarik supaya anak tuh tertarik dengan fisika, tertarik dengan matematika. Anak kalau sudah ini pagi-pagi sudah dicekokin dengan angka-angka kayak langsung menolak otak ibu Mei, toh anak-anak sudah sarapan belum? Ini angka pas sarapan kamu angka ini muntah kali iya enggak? Coba dites video ya yang menarik tapi di dalamnya ada angka gitu anak-anak ini ya. Itu maksudnya bukan rumus-rumus misalnya ini salamkannya rumus Pak S rumus banyak ini ya Pak Budi ya, tapi kalau jam terakhir ya menghadapi rumus matematika banyak-banyak begitu, Masya Allah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itulah sebenarnya seperti ini kendalanya Bapak Ibu. Kalau Pak Budi sosiologi memang saya aneh lagi banget videonya Pak Budi ya. Beta tuh mengajar tuh kalau semalas pakai video saya video ini kayak kalau tulis sekarang tulis pertanyaan. Mau diulang lagi, Pak, ulang lagi habis waktu ulang lagi. Ya tapi anak senang nih. Yang penting pertanyaannya menyasar kepada kompetensi yang akan dicapai materi. Seperti itu. Lalu hasil survei karakter juga berada pada kategori masih baik, perlu dikembangkan. Ya coba bergerak dari 76 ke 80. Bagaimana caranya? Bapak Ibu nanti diberikan sedikit. Artinya bahwa kompetensi kognisi dan pengenalan siswa masih perlu ditingkatkan. Ini di mapel literasi dan numerasi. Kompetensi kognisi pengetahuan dan penalaran. Anak kurang mampu bernalar, anak pemahamannya, pengetahuannya terbatas. Mengapa terbatas? Karena hanya sebatas LKS. Bapak Ibu. Nah kalau hanya sebatas LKS maka pengalaman kognisinya juga ya sebatas itu tipis seperti perlu terus dikembangkan, ditingkatkan. Budaya lingkungan sekolah dan karakter diperkuat, dikembangkan Bapak Ibu ya. Berikutnya Bapak Ibu, bagaimana upaya meningkatkannya Bapak Ibu menjadi PR kita bareng PR di rumah, ya, di kos, kita hidupkan kembali budaya membaca. Sebelum KBM jam pertama dimulai 15 menit peserta didik dikondisikan berliterasi, baca buku pelajar atau informasi lainnya. Terserah mau pakai digital boleh pakai HP. Digemborkan, disuarakan. Ayo anak-anak, kapan mas selain menyapu ya, coba yang bukan tiket masuk di kelas baca, membaca informasi. Itu namanya melatih literasi Bapak Ibu. Bila perlu nanti kalau guru jam pertama itu ditugaskan, ingatkan besok 15 menit literasi nanti salah satu atau salah dua maju ke depan literasi apa yang dibaca tadi sampaikan. Misalnya jam bahasa Indonesia literasi apa yang dibaca sampaikan. Kita yakin kalau begitu anak-anak semuanya nanti akan melakukan berliterasi. Kita perkaya pengetahuan siswa dengan sumber ajar yang banyak, tidak hanya berdasarkan LKS dari toko. Kalau LK-nya dibuat sendiri itu bagus itu fee. Kalau LK-nya karya sendiri maka akan kaya, karena akan pasti tidak sembarangan harus ini capaian apa namanya CP-nya ya, CP-nya begini, PP-nya begini, atau begini harus disesuaikan. Tapi kalau dari toko kan buru-buru ini, kalau toko ini kan hanya bisnis saja. Kita maksimalkan penggunaan buku paket, buku sumber di perpustakaan yang sudah disiapkan bahan ajarnya. Lalu bahan ajarnya dikemas, bukan hanya Bapak Ibu mengandalkan yang ada di buku, Bapak Ibu tidak sempat baca. Dikemas di laptop Bapak Ibu ya. Dikemas jadi merupakan bahan untuk perangsang pembelajaran di kelas dengan berbagai metode media yang terinspirasi. Kita biasakan menggunakan berikutnya, kita harus membiasakan menggunakan soal asesmen yang mampu mengukur penalaran siswa. Soalnya harus ya Bapak Ibu yang hot sertifikat. Jangan soal yang berapa sih ukuran panjang lebar lapangan bola basket misalnya, lapangan basket, yaitu tidak pernah Bapak Ibu.
Misalnya saya kalau olahraga atau misalnya di ekonomi juga sama, pakai soal-soal yang mengukur penalaran, kan beda dengan pengetahuan hanya pengingatan, hanya C1 saja. Oke, nanti anak kalau dengan C1 itu ininya apa namanya itu tidak akan bergerak, itu tidak akan berkembang. Nah, soal hoax itu Bapak Ibu pasti akan perlu stimulus, pasti. Oke, stimulusnya jangan satu, stimulusnya coba bikin 2 atau 3. Oke. Nah, nanti pikirkan Ibu Ratna saya seberapa 2 tahun saya pernah mencoba ketika kurikulum buat konstruksi soal 5 jenis 4 konstruksi soal. Misalnya pilihan ganda biasa 5 nomor. Saya pernah terapkan 2 tahun betul-betul di PTS, di PAS maupun di PAT, sampai di ujian sekolah. Terapkan 4 konstruksi soal, benar salah, menjodohkan, pilihan ganda kompleks dan pilihan biasa. Sehingga guru-guru sudah terbiasa membuat soal menjodohkan, membuat soal benar salah, membuat soal pilihan ganda kompleks. Tapi yang mungkin yang penting utamanya adalah soal yang mengukur penalaran, bernalar, bukan mengingat, bukan ingatan. Misalnya sila kelima Pancasila, dan itu domain Bapak Ibu yang lebih paham. Bagaimana yang berikutnya Bapak Ibu tentang karakter, kita hidupkan kembali budaya menjadi contoh, bukan memberi contoh. Kalau memberi contoh bisa Google atau mencari di Google contoh masakan yang enak, tinggal klik banyak. Coba menjadi contoh Bapak Ibu ya, menjadi contoh misalnya tentang disiplin dan kebersihan kelas. Kita harus hadir lebih awal, itu namanya menjadi contoh dari siswa ya. Dan biasakan memungut sampah ketika menemukan sampah, itu namanya ada gerakan memungut sampah. Kalau di sekolah sampai Bapak Ibu ada di situ terpasang gerakan memungut sampah minimal 10 sampah apa saja, mau aqua, mau galon, mau apa. Dan itu tidak terhina Bapak Ibu, ada gerakan itu positif Bapak Ibu. Kalau di Jawa ada gerakan mengumpulkan minyak jelantah, minyak goreng bekas, ada begitu Bapak Ibu. Ternyata bahwa itu mengedukasi dan mendidik Bapak Ibu. Yang selama ini dibuang-buang minyak jelantah itu dibuat, misalnya saja ya. Nah, kita itu membuat gerakan memungut sampah misalnya. Dan tidak bisa hanya menyuruh, gurunya pun harus ada gerakan memungut sampah. Misalnya tentang ketertiban, ini masalah karakter ya, budaya karakter. Pengelolaan siswa di kelas harus tertib. Kalau yang tidur dibangunkan. Ada tidak guru yang siswa tidur tidak dibangun? Ada banyak. Kasih tinggal. Itu namanya tidak mengelola kelas, tidak tertib, itu tidak bagus. Nah, sehingga anak karakternya tidak akan berubah. Mengelola kelas itu harus tertib Bapak Ibu ya, harus tertib. LKS dikoreksi, dikembalikan ke siswa, jangan ditumpuk di ruang guru. Sampai Ibu Olah kasih pengumuman, nanti dibakar. Tidak pernah dikembalikan. Yang penting apa ya, misalnya saja. Yang penting anak beli. Nah, saya boleh begitu, harus betul-betul dikoreksi sehingga nanti ada kepercayaan dari anak. LKS dikoreksi dan dikembalikan ke siswa. Buku absensi diisi, buku nilainya diisi. Anak melihat tuh Bapak Bu betul-betul yang mengisi absen akurat, sehingga anak juga akan ikut tertib. Tapi kalau Bapak Ibu AB misalnya, ketua kelas tolong isinya daftar hadir yang hadir. Bapak Ibunya si tugas saja, bapaknya, ibunya atau gimana, dekan di ruang guru.
Bapak Ibu harus kelola sendiri sehingga anak akan segan. Tentang religius kita mengajak berdoa. Lalu Bapak Ibu kalau jam istirahat kedua ini ya mau Bapak Ibu Islam ke Kristen kasih anak-anak ingatnya sholat ya istirahat kedua itu. Jangan jajan saja. Misalnya saya bawa ya begitu apa sampaikan sehingga anak memang ada anak yang sholat ada banyak tapi masih banyak yang tidak sholat. Kalau yang sholat hanya 5% yang sampai diingatkan seperti itu bagus. Kalau ibu mah sering kasih ingat, kalau ibu koordinator tiket kita sering ibu mah bilang ingatan yang mau sholat silakan sholat cepat atur waktunya baik-baik, kalian jangan tapi jaga baru sholat dan seperti itu. Nah itu bagus, itu namanya membangun nilai religius. Tentang sopan santun diajari dan diberi contoh bagaimana bicara bersikap yang sopan kepada siswa, pada guru, pada peserta. Lalu proses interaksi di kelas atau di luar kelas, interaksi di kelas dan di luar kelas. Memang kalau bahasa yang disopankan, memang harus sopan santun. Tapi kalau pikiran tidak bisa disopankan, kalau bahasa bisa disopankan. Kalau pikiran tidak bisa disopan. Nah mulai dari WA group SMA 11, saya SMA 13 ke 11. WA group harus di bahasanya harus disantunkan, disantunkan itu harus, beretikanya harus. Jadi kata orang tertinggi. Tapi kalau pikiran tidak bisa disantunkan, kalau pikiran disantunkan namanya munafik. Ini kata para guru. Betul kalau itu. Tapi kalau ngomong bicara harus disantunkan, menyampaikan pikirannya harus disantunkan dengan bahasa yang santun. Ya anak sampai anak dikasih contoh begitu disantunkan dilakukan sekali. Lalu dan lain-lain tentang anti toleran disampaikan, anti bully ini dicontohkan, anti kekerasan dan seterusnya dan anti lainnya lah. Ibu Ros tantangan yang bukan Ibu Ros semuanya tantangan. Masih ada anak yang Pak John suka bilang, Pak ada siswa tadi bolos lompat 2 orang. Tapi saya setiap hari sih, Pak John makasih Pak John nanti saya jadikan staf siswanya. Ini Pak saya tukang kelas Pak, saya mau nih. Dia lebih pilih tukang kelas daripada staf siswa. Jadi Bapak John suka kasih informasi Bos. Nah, jadi Bapak Ibu menjadi seperti itu ya. Jadi mari tentang meningkatkan budaya maupun karakter maupun literasi ini tantangannya habis Bapak Ibu. Alhamdulillahnya tidak lama Bapak Ibu ya. Nah baik Bapak Ibu, ini PMO ini nanti menjadi bahan untuk dicari solusinya. Ini hasil evaluasi, hasil refleksi beta kepala sekolah. Disampaikan kepada Bapak Ibu, nanti kita cari solusinya berupa mau bikin kegiatan, tapi harus diimplementasikan. Ada inisiatif dari Bapak Ibu untuk perbaikan untuk kepentingan anak-anak di kelas. Bapak Ibu, ujungnya adalah perbaikan pembelajaran di kelas. Bapak Ibu, itu saja ujungnya. Nah baik Bapak Ibu, ini yang perlu yang bisa saya sampaikan di PMO pertama periode Agustus September ya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu tolong ada yang bisa menyampaikan, memperkaya hasil evaluasi refleksi Bapak Ibu, saling memperkaya. Pak mungkin ini juga harus diperbaiki Pak dan seterusnya. Tapi terkait dengan untuk pembelajaran peserta didik. Tadi ada di WA kabar Ibu tentang apa tuh? Kelas, ukuran kelas. Bapak Ibu ada pikiran bagaimana Kak? Dari ibu saya ada ambil seperti ini. Jadi serba seru ya. Tapi Bapak Ibu jangan sampai larut ke situ Bapak Ibu menghambat ya. Yang fokusnya adalah untuk ini, untuk pembelajaran. Sudahlah yang itu sabar. Karena malah nanti menghambat.
saya juga kurang ini sepintas saja. Nah baik, yang berikutnya saya kasih kesempatan untuk minta ini apa namanya oleh-oleh Ibu Ma, sedikit Ibu Ma informasi hasil kegiatan apa seperti apa ya tentang proyek PB ya, tentang pengelolaan proyek. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, teman-teman sekalian. Saya akan melaporkan hasil saya kurang lebih 3 hari di Tangerang menyangkut kegiatan proyek. Jadi di sana kita jam istirahat itu setengah 12 malam. Jadi ada sekitar 29 sekolah mempresentasikan hasil proyeknya. Jadi kemarin Bapak Ibu saya presentasikan hasil proyek SMA Negeri 13 Ambon menyangkut PKW sampai dengan video. Di situ dari direktorat mengapresiasi kita punya hasil, yaitu anak-anak ada profil Pancasila yang muncul. Itu yang pertama yang diajukan tangan Bapak Ibu, karena kita punya profil Pancasila yang muncul, ada kerjasama, ada kreatif yang dibangun, karena kita pakai lapangan untuk anak-anak kerja Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, proyek ini tidak selamanya dia menghasilkan suatu karya. Tidak selamanya dia menghasilkan suatu karya. Kita bisa membawa anak-anak kemana saja, membuka alam inspirasi mereka untuk melihat karakter yang ada pada peserta didik. Jadi bukan semata-mata kita dapatkan hasil lalu kita pentas, kalau inilah hasil kita pameran itu Bapak Ibu. Karena kemarin yang paling banyak yang di ini oleh direktorat itu di Jakarta itu mereka banyak buatkan hasil karya dalam bentuk pameran. Mereka kerjasama dengan orang tua, tapi tidak dilaporkan Bapak Ibu, tidak dilaporkan. Makanya kebanyakan kesalahannya terjadi di situ. Jadi Bapak Ibu untuk proyek ini kita punya sistem kerjasama itu ada dengan kepala sekolah yang pertama, kemudian pendidik, kemudian stakeholder yang ada di lingkungan sekolah, orang tua kita hubungan kerjasama. Jadi Bapak Ibu proyek ini harus ditentukan secara bersama antara sekolah dengan orang tua. Itu kita punya proyek Bapak Ibu yang harus kita lakukan demikian. Kemudian Bapak Ibu, waktu untuk proyek itu ada untuk kelas 10 486 jam per semester Bapak Ibu. Semua sekolah 29 sekolah yang ikut kemarin waktunya tidak mencukupi 486. Karena masalah yang terbesar itu mengenai sertifikasi yang kemarin banyak dibahas. Jadi diperintahkan bahwa kita harus melaksanakan sesuai dengan juknis yang ada. Untuk kelas 10 486 jam, kelas 11 itu 216 jam. Jadi Bapak Ibu proyek ini harus dijalankan seutuhnya sesuai dengan jam yang ada. Kemudian kita di SMA Negeri 13 Ambon ini sudah melaksanakan proyek ini lintas mapel. Jadi di satu kelas itu, jadi Bapak Ibu yang diberikan tugas untuk di kelas-kelas itu adalah merupakan fasil yang harus bisa mulai dari awal dia mendidik karakter anak itu sampai dengan tahap lanjutan. Jadi ada tahap awal, ada tahap berkembang dan tahap lanjutan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan menyangka bahwa proyek itu biasa-biasa saja Bapak Ibu, tidak. Proyek itu kita tanamkan nilai karakter itu yang penting. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu
kenapa sampai kemarin kurikulum itu kemarin saya sudah tampilkan juga bahwa kita satu kelas itu ada beberapa guru yang diajarkan, karena kita punya semester ini ada 2 tema yang kita ambil. Lalu saya ambil contoh, saya punya kelas Bapak Ibu, ada saya, ada Ibu Memnan Biopir, ada Pak Tamrin, ada Ibu Daha Klori lagi. Jadi itu Bapak Ibu kita tampilkan, lalu dipertanyakan di sana, Ibu kenapa guru-guru ini ambil? Saya bilang Bapak Ibu, karena kita punya tema itu gaya hidup berkelanjutan, itu kita ambil mengenai kompos. Saya sebagai guru kimia, saya melihat dari sisi cat yang dipakai nanti dalam proses pembusukan. Kemudian ada guru bahasa Indonesia mengenai tata bahasanya. Kemudian geografi mengenai iklim, bagaimana prosesnya kita jalankan, bagaimana itu yang saya jelaskan di sana Bapak Ibu. Jadi mereka sudah upload mengenai kita punya sistemnya sudah bagus Bapak Ibu, cuma kita punya jam saja yang masih kurang. Bapak Ibu bayangkan 486 jam dalam 1 semester. Ya. Jadi kita baru di kelas 11 kita harus menjalankan 10 jam. Bapak Ibu 10 jam kali 18 minggu berapa Bapak Ibu? Masih kurang banyak sekali. Gitu. Lalu yang berikut Bapak Ibu, untuk jam project itu dia masuk di Dapodik. Dia masuk di Dapodik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa Bapak Ibu mengajar project itu jamnya tidak masuk Bapak Ibu. Dia masuk di Dapodik sebagai fasil di kelas-kelas yang sudah ditentukan oleh Ibu Ratna. Jadi Bapak Ibu itu hasil jadi di sana itu tidak ada hal-hal yang dibicarakan, hanya itu saja Bapak Ibu. Lalu saya tampilkan saja. Jadi masih 29 sekolah itu dia harus tampilkan dia punya hasil tahun pertama kerja. Ada satu lagi Bapak Ibu, kita punya modul. Kebetulan kemarin modul semester 2 saya tampilkan modul semester tahun kemarin. Semester 2 kita ada sedikit perubahan. Padahal di proyek itu kita harus susun mulai dari kita tentukan tema, kemudian topik sampai dengan tahapan yang saya bilang, tahap awal, tahap berkembang, dan tahap lanjutan sampai dengan penilaian. Jadi Bapak Ibu, setiap masing-masing rombel itu Bapak Ibu, misalnya kalau saya di 11.3 sama Ibu Mem, berarti kita harus buat modul sendiri. Modul sendiri Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu. Jadi kelas 11 ini kita harus punya ada 9 kelas, berarti harus ada 9 modul yang harus ada Bapak Ibu. Harus ada 9 modul. Karena karakter anak di kelas 11.3 berbeda dengan karakter anak di kelas 11.6. Mulai dari Bapak Ibu susun asesmen itu. Jadi begitu Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu berharap hanya satu modul ya satu orang kok tidak. Jadi kalau Ibu Au di 11.6, Ibu Au dan Ibu Au punya teman itu punya satu modul harus ada. Jadi kita kelola mengenai hidroponik. Nah saya punya gaya hidroponik dengan Ibu Laniombe di kelas 11.3 itu berbeda. Karakter anaknya berbeda. Di Ibu Au juga harus berbeda. Seperti itu. Lihat masing-masing. Jadi ada holistiknya, ada konseptualnya, ada eksploratif dari anaknya, semua itu harus ada di situ. Jadi mungkin Bapak Ibu, setelah saya bilang bahwa masing-masing kelas itu harus punya modul, Bapak Ibu sudah mulai bisa rancang. Jadi selain kita punya hidroponik umum yang sudah dibuat ya anak-anak sudah mulai ada proses pembibitan. Di kelas saya sama Ibu Lamiobe sama Ibu Deprati itu kita juga ada buat hidroponik sederhana dari bahan bekas itu kaleng cat. Kemudian kita pakai saringan plastik,
lalu pakai sekam. Itu Bapak Ibu kita ada buat sekarang. Tadi di kelas 11-8 sudah proses pembibitan. Tinggal di kelas 11-3 mungkin hari Kamis kita sudah mulai proses lagi. Jadi kita dari karakter anak itu berbeda Bapak Ibu. Jadi harus ada 9 modul yang harus dikumpulkan. Bapak Ibu nanti 9 modul itu nanti saya kasih dia punya langkah-langkah penyusunan untuk Bapak Ibu. Langkah-langkah penyusunan untuk Bapak Ibu. Dan itu nanti setiap selesai kita PMO dengan kepala sekolah, nanti ada PMO dari kita punya fasil sekolah penggerak akan memeriksa 9 modul itu Pak. 9 modul itu yang nanti diperiksa lagi. Ya, karena dia berpusat pada karakter anak Bapak Ibu. Jadi tidak selamanya setiap proyek itu dia menghasilkan, tidak. Tidak selamanya kita harus membuat pameran, tidak Bapak Ibu. Kita belajar anak untuk bisa berdiri sendiri, kemudian melakukan apapun sendiri, seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Lalu nanti jam proyeknya saya sudah bicarakan dengan Ibu Mei juga untuk proyek kita, karena saya lihat ada di Bapak Ibu yang tidak melaksanakan proyek dengan baik. Jadi Bapak Ibu itu kalau kita masuk di kelas bukan langsung oh anak-anak kita nanti lakukan ini ya, nanti cari ini sampai kita dapat. Tidak Bapak Ibu. Kita asesmen dulu Bapak Ibu. Kita asesmen dulu semua seperti kita buat modul pelajaran Bapak Ibu. Tapi dia berbeda Bapak Ibu. Kita punya modul proyeknya itu sedikit berbeda. Tapi kita harus asesmen tetap jalan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya Ibu kita. Jadi harus modul proyeknya harus ada. Jadi saya kemarin bilang bahwa kita di SMA 13 tahap pertama sekolah penggerak kita jalankan 3 tema, semester 2 tema. Tema-tema yang kita sudah pilih di kelas 10 Bapak Ibu bisa kita angkat lagi. Tidak semua tema itu dia harus habis dalam jangka waktu 1 tahun, tidak Bapak Ibu. Jadi tema itu kita pilih sesuai dengan keadaan daripada sekolah. Jadi kalau misalnya tahun kemarin kita ambil 3, tahun ini kita kemarin mau ambil 3 juga tidak masalah. Tapi topiknya yang berbeda. Kalau kemarin kita bawa mengenai kebiasaan mengenai pembuatan kursi, mungkin kita bisa ambil lagi kebiasaan tanya topik yang berbeda. Jadi dia temanya bisa boleh berulang, tapi topiknya itu yang harus berbeda. Sehingga kita bisa dapat tahu bahwa oh iya anak ini dia bisa di sini, dia bisa di tema ini, anak ini bisa di tema ini, anak ini bisa di tema ini. Jadi kalau memang dia belum tuntas, kita kasih tuntas lagi, angkat tema itu tapi topiknya yang berbeda. Seperti itu Bapak Ibu untuk proyek. Jadi saya mengharapkan untuk teman-teman sekalian yang masuk di proyek itu kita mari sama-sama kerjasama untuk membangun karakter daripada anak-anak di SMA Negeri 13 Ambon. Dan saya sudah bicarakan dengan Ibu Wakakur mengenai waktu proyek. Kalau di Jawa itu mereka pakai 2 hari, Jumat Sabtu mereka pakai untuk proyek. Jumat Sabtu mereka pakai untuk proyek. Kalau di Jawa SMA 35, SMA 4 di Jakarta itu mereka pakai 2 hari untuk proyek. Dari pagi sampai dengan jam 3 sore itu mereka pakai proyek 2 hari. Kalau kita di sini disusun oleh Ibu Ratna oleh kurikulum itu dalam 1 minggu itu setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Makanya waktu saya telepon dengan Ibu Ratna itu ada kita punya dari Toyota pendamping, langsung bilang Ibu bisa speaker
ya saya speaker langsung didengar langsung. Jadi Ibu Ratna kemarin bilang waktunya itu dibagi ke mulok, di mulok supaya ada guru yang bisa dapat jam gitu Bapak Ibu, tapi tidak bisa. 486 jam itu harus pas di satu semester Bapak Ibu, karena kalau punya dia terbaca di Dapodik. Jadi Bapak Ibu jangan takut kalau mengajar proyek nanti Saka tidak masuk di Dapodik, masuk Bapak Ibu. Sebagai hasil ya Bapak Ibu, sebagai hasil masuk. Ya mungkin itu Bapak Ibu hasil dari kegiatan saya. Saya selesai kemarin hari Sabtu tanggal 26 itu dapat persis selesai langsung dapat uang tiket, dapat tiket langsung boarding untuk pulang Bapak Ibu. Jadi tidak sempat jalan-jalan. Kalau jalan-jalan saya mesti keluarkan uang 2.700.000 ganti tiket. Iya, itu Bapak Ibu hasil saya. Dan kita masuk kemarin presentasi kita 4 terbaik, artinya bisa menampilkan kreatif karakter anak Bapak Ibu. Kira-kira begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Hasil kegiatan saya di Tangerang. Terima kasih ya. Jadi ini apa namanya ada tambahan informasi ya, memperkaya wawasan Ibu Uma. Terima kasih. Ini nanti diterjemahkan disesuaikan dengan kesan depan kita di sekolah. Misalnya kalau kelima kita kan baru dari Selasa ya, Selasa sampai Sabtu 5 hari baru 10 jam ya. Kali 4 1 bulan 40 kali 1 ada kali 6 bulan berarti baru 240 jam. Hitungannya harus 400 ya. Ya. Kelas 10 berapa tadi? 1 tahun. Oh 1 tahun. Berarti sudah pas karton itu. Masih kurang Pak, masih kurang. 240. Ya 10 jam ke 1 minggu. Kalau 1 bulan itu berarti 4 minggu. 4 minggu berarti 40. Kali 6 bulan 240. Kali 2 maka sudah 80. Oh iya, sampai saya hitungnya 5 bulan ya. Iya. Berarti kurang 1 bulan ya. Kurang berapa? Kurang 40 ya. Kurang 40-an ya. Berarti kurangnya kurang 1 JP. Jadi dalam 1 minggu itu kurang sekitar 4 JP. Iya. 4 JP kurang. Normalnya 14 JP. Normalnya 14 JP. Ini baru 10 hari ya. Berarti kurang 4. Itu full. Kalau ditambah misalnya yang tadinya adalah 1 bulan 8 jam sampai 8 jam ya? Iya. Berapa sampai? 8. Ya kalau 9 JP kan bisa nambah itu. Jadinya kan 3 JP. 3 JP kali 5. Iya, kali 5 hari 15 kali 60 kali 5 300 ya. Kalau 2 hari 5 bulan maksudnya kalau 300. Berarti kalau kali 2 sekali itu 600. Hah? Iya. Pas ya. Iya, bisa ya. Berarti kalau tambah 1 JP lagi pas itu ya. Cukup maksudnya. Tapi masalahnya itu nanti jangan dilakukan dulu lah semester. Iya. Ya.
sabar jangan Pak, satu lagi Pak. Iya, iya. Kemarin kan saya tampilkan kita punya slogan cek redus Pak. Cek redus. Kita sudah tampil. Cek redus Pak. Cek redus. Cerdas, kreatif, Kreatif, tahu sampah. Cek redus. Dan kemarin kan saya tampilkan dia punya cek redus. Ini saya kapan? Coba. Cek redus. Cek redus. Cek redus. Kita tampil.